Hari ini kita akan masuk ke eksposisi Mazmur ke-23. Minggu yang keempat ya saudara ya. Minggu yang kelima ya, Pagem. So sweet ya Pagem ya kan. Oke, minggu yang kelima ya. Karena minggu yang keempat kemarin khotbahnya bagus banget gitu. Jadi masih ke bawah-bawah minggu yang keempat gitu ya. Mengipas berhala. Oke, siap. Nah, kita akan bahas di ayat yang kelima saudaraku ya. Ayat yang kelima, kita baca ayatnya sama-sama. 1, 2, 3. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Amin. Ya, saudaraku. Jadi ayat ini adalah eksposisi kedua terakhir ya. Minggu depan itu eksposisi Mazmur 23 yang terakhir. Dan ini bicara tentang engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ya. Nah, khotbah saya beri judul dengan kehancuran, kemenangan. Ya. Ada tanda panah yang dua saling mengarah, yang artinya adalah kehancuran, tapi ada kemenangan. Kemenangan, tapi hancur. Ya. Ini sebuah paradoks kekristenan yang dimana ada dua hal yang berlawanan secara logika, tetapi memiliki makna kebenaran di dalamnya, saudara. Hancur tapi menang, menang tapi hancur. Wow, ya saudaraku. Jadi mari kita pahami ayat ini sedikit demi sedikit ya. Saya mencoba untuk sedikit pelan-pelan karena tadi ibadah yang pertama kecepatan khotbahnya, ya saudara ya. Jadi kita akan memulai dari kalimat yang pertama, engkau menyediakan bagiku. Engkau menyediakan bagiku dalam bahasa aslinya, ini ternyata berarti seperti ini saudara. Menyusun atau menata rapi dengan sengaja dan penuh perhatian. Waktu saudara menyadari perjalanan hidup saudara, ya, dari semua hal yang keberhasilan, kegagalan, kehancuran, kerapuhan, bahkan saat waktu-waktu yang masih sangat sulit maupun bahagia dalam diri saudara, saudara melihat semuanya itu waktu saudara melihat dari belakang. Ke belakang gitu ya, bukan dari belakang, ke belakang saudara. Ya. Saudara melihat bahwa ternyata Tuhan menyusun, menata rapi semua kehidupan kita dengan sengaja penuh perhatian. Waktu saya membaca ayat ini dan saya bilang, Tuhan kau luar biasa banget Tuhan. Dari semua kehidupan Glenn yang upside down ya, kayak roller coaster gitu ya. Semua dengan keberhasilan tiba-tiba jatuh jauh, dengan baik lagi jatuh jauh, balik lagi jatuh jauh. Dan Tuhan tetap menyusun dan menata rapi semuanya dengan penuh perhatian untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaannya saudara. Dan kita tahu bahwa Allah kita Allah yang sempurna. Dia nggak pernah terkejut dengan kegagalan kita. Dia tidak pernah terkejut dengan kebodohan kita, saudaraku. Dia tidak pernah terkejut dengan semua hal itu, saudaraku. Waktu saudara bodoh, Allah tidak terkejut dengan hal itu. Waktu saudara jatuh, Allah tidak terkejut dengan hal itu, saudaraku. Yang terkejut hanyalah Pagem dan Bugem, ya. Ya. Tapi saat saudara melakukan kebodohan dan kita jatuh, Allah tidak terkejut. Karena Allah tetap menyusun rapi dan menatanya untuk mendatangkan kebaikan. Yang ujung-ujungnya bagi kemuliaan dia, saudara. Jadi ayat ini menyediakan bagiku, engkau menyediakan bagiku, artinya bahwa Tuhan never miss. Sekalipun satu jejak dalam dirimu, dia tidak pernah miss. Tuhan tidak pernah ketinggalan, Tuhan tidak pernah lewat dari satu detik pun dalam hidupmu. Bahwa dia tetap hadir dan dia tetap melakukannya semua sesuai kedaulatannya. Dan di situ kita mempunyai rasa aman yang tinggi dalam Tuhan. Karena kita tahu ayat ini tentang gembala yang baik, bahwa ia menyediakan, ia menata rapi dengan sengaja, penuh perhatian. Oke? Nah, next. Baru kita masuk ke hidangan ya. Nah, hidangan. Jadi ini semua suka makan-makan kan ya, pasti ya. Nah, ternyata hidangan di atas meja perjamuan ini di dalam bahasa aslinya itu bukan hanya sekedar makanan, saudara. Tetapi ini berbicara tentang bahasa perjanjian atau bahasa persekutuan.
Jadi waktu Allah mengajak kita untuk masuk sehidangan dengan dia, itu berbicara tentang suatu perjanjian atau persekutuan dengan dia. Hidup kekristenan itu bukan hidup yang teori. Hidup kekristenan itu bukan hanya hidup tentang ilmu pengetahuan teologi saja, saudara. Tapi hidup kekristenan itu bicara tentang kehidupan yang real, yang saudara bisa rasakan. Allah kita itu Allah yang bukan transenden, Allah yang jauh dari kita. Tapi dia Allah yang sangat dekat dengan kita, saudara. Karena kenapa? Karena dia pernah jadi manusia. Dia pernah merasakan setiap tangisan saudara. Dia pernah merasakan setiap kelaparan kita. Dia merasakan semua kesedihan kita. Dia merasakan semua kelelahan dan kecapean kita di tengah dunia yang bising ini, saudara. Makanya waktu dia berkata sehidangan, itu berbicara tentang bahasa perjanjian atau persekutuan. Nah, next ya saudara. Memang gak bisa lama-lama kalau khotbah ya. Nah, yang next ada di hadapan lawanku. Wah, ini seru nih ya. Saudara ada yang pernah bikin perjamuan besar gitu, tapi pas mau perang gitu saudara. Nah ini gambaran ini adalah berbicara tentang itu saudara. Di hadapan lawanku. Nah, ini bicara tentang apa? Anugerah yang bukan absennya musuh. Tetapi anugerah justru nyata di tengah musuh. Saudaraku, Tuhan bilang engkau seperti domba yang diutus di tengah serigala, ya kan? Bukan di tengah playground ya, bukan di tengah Dufan, bukan saudara, tapi di tengah serigala. Karena anugerah itu bisa terasa lebih nyata dan lebih kita syukuri waktu ada serigalanya, saudara. Waktu saudara hidupnya baik-baik aja, waktu saudara nggak punya musuh, waktu saudara tidak punya sesuatu konflik di dalam dirimu. Ini konflik bukan hanya sesuatu yang konflik apa aja, saudara, bisa macam-macam, ya. Bisa konflik keuangan, ya. Jadi saldomu agak medip-medip gitu, kayak pulsa token listrik yang lagi tit gitu, saudara ya. Bisa juga konflik keluarga, konflik hubungan, apapun. Musuh itu menjadikan anugerah Allah lebih kita syukuri. Saudara tidak akan bisa menghargai anugerah Allah jika saudara tidak di tengah-tengah serigala. Jadi anugerah bukan bicara tentang absennya musuh. Tetapi anugerah justru nyata karena di tengah-tengah musuh. Ya saudara. Nah, yang secara paradoks ini berarti mendahului anugerah, mendahului atau bahkan bersamaan dengan kemenangan atas musuh. Jadi anugerah mendahului atau bahkan bersamaan dengan kemenangan atas musuh. Nah, karena Pak Gem 2 kali khotbah minggu membahas tentang Daud dan Absalom, makanya kemarin itu kan saya, wah gila nih khotbahnya Pak Gem keren banget ya. Kita ulang di UCAR juga dan kami benar-benar diberkati banget gitu ya dengan kupasan-kupasan dari Kathy juga gitu ya. Wah diberkati banget nih khotbah-khotbahnya Pak Gem dan saya bilang wah ini luar biasa banget. Nah, Pak Gem saya rasa sudah mengupas tentang Daud dan Absalom begitu luar biasa. Makanya saya waktu saya berdoa gitu, Roh Kudus membawa saya ke kisah yang mempunyai makna teologis yang selaras dengan kisah ini, dengan ayat ini. Saya akan membawa ke kisah Yakub dan Esau, ya, oke. Saya akan membawa ke kisah itu karena Pak Gem sudah mengupas Daud dan Absalom sangat luar biasa. Yakub dan Esau ini mempunyai makna teologis yang selaras dengan ayat ini, saudaraku. Kita akan baca sama-sama dari Kejadian 32 ayat 24 sampai 28, ya. Saya baca yang warna putih, saudara baca yang warna lain, ya, saudara. Ya, karena saya agak susah melihat warna ya saudaraku. Jadi saya akan baca yang putih, saudara yang lainnya itu ya saudara. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saudara, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub. Sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok
ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Oke, saya akan bahas sedikit tentang Yakub dan Esau ini, saudaraku. Yakub itu adalah anak bungsu, Esau anak sulung. Ya, nah dari dalam kandungan mereka ada mereka twins ya saudara. Nah, kayak Mario Marco gitu. Nah, Esau udah mau lahir duluan, Yakub pegang tuh tumit kakaknya. Ya. Dia nggak mau lahir belakangan. Dari dalam kandungan aja dia udah mau jadi anak sulung, saudara. Ya, dia pegang. Tapi tetap yang keluar duluan Esau. Ya. Setelah mereka udah beranjak dewasa, karena Esau itu brewokan gitu ya, benar-benar manly ya, kayak Neo gitu ya, brewokan gitu. Nah, sedangkan Yakub itu klimis, kayak Yusak ya gitu ya. Ya, jadi benar-benar klimis gitu, dan dia berusaha mengelabui ayahnya si Ishak yang sudah agak sedikit rabun gitu. Nah, sehingga si Yakub ini datengin ayah Ishak dengan pakai bulu-bulu bohongan gitu, ya, supaya badannya berbulu gitu kan, supaya kayak orang India gitu ya, nari-nari India berbulu gitu ya. Nah, nggak penting banget ya. Oke, nah udah gitu. Nah, Yakub akhirnya dapat berkat hak kesulungan itu. Esau memberkati Yakub. Tapi kalau saudara baca, justru Yakub yang kabur dan gak dapat warisan. Justru Yakub yang kabur pergi ke Laban. Di Laban harus kerja sama Laban, kalau gak salah 7 tahun atau berapa belas tahun itu ya. Dapat apa berapa? 14 tahun ya. 7 tambah 7 tahun bilangnya mau dapat Rahel. Begitu udah 7 tahun, malam pertama pakai cadar, paginya Lea gitu. Gue bingung ya kenapa gak dicek aja dulu ya malamnya ya. Kenapa gitu kan. Ya. Ternyata dia menikmati gitu ya. Tapi memang dibilang Yakub mabuk ya. Jadi memang hati-hati dengan kemabukan, karena siapa tahu itu kakak istrimu gitu ya. Nah udah gitu saudara. Jadi waktu itu akhirnya Yakub menikahlah sama Lea karena dia mintanya Rahel. Akhirnya ngomong lagi ke Laban, dia, Laban gimana? Gue mintanya Rahel. Oh ya udah gini aja Yakub. Lebih baik kamu kerja lagi 7 tahun supaya dapat Rahel. Nah, gue nggak tahu Yakub ini pintar atau bego, dia ikutin juga saudara. 7 tahun lagi gitu, dapat Rahel. Akhirnya sih dapat double portion sih, ya cuma ya oke lah gitu ya. Nah, jadi saudara lihat bahwa Yakub ternyata walaupun dia dengan segala usahanya, dia tidak pernah mendapatkan hak kesulungan itu. Ya, hak kesulungan adalah sesuatu yang sangat diinginkan oleh Yakub. Yakub melakukan banyak hal untuk mendapatkannya. Nah, hak kesulungan ini apa sih? Ya, hak kesulungan ini yang pertama itu bicara tentang warisan ganda. Ya, warisan ganda. Karena karena Yakub dapatnya istri ganda. Ya, ini warisan ganda yang dimaksud ya, saudara, beda. Nah, baru otoritas, baru imam ya saudara, bukan imam. Jadi kesulungan itu bicara tentang warisan ganda, otoritas, dan imam. Oke. Nah, warisan ganda itu kalau kita kolerasikan ke zaman now gitu ya, itu adalah seperti duit. Kekayaan yang real. Kekayaan bangsa-bangsa, berkat double portion. Wah, ya kan? Mantap ya, itu luar biasa tuh. Kalau gereja kita seandainya kayak gitu, mungkin lebih cepat naiknya gitu ya, jemaatnya. Susahnya kita selalu khotbahnya penderitaan gitu ya, salib. Jadi agak-agak lambat gitu ya gerejanya, tapi it's okay. Ya, persembahan juga cuma segitu-segitu aja gitu ya. Nah, harusnya kita berubah khotbahnya ya supaya bisa berkhotbah warisan ganda, saudara ya. Nah, baru yang kedua bicara tentang otoritas, saudara. Otoritas berusaha menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri. Imam
berusaha membeli keselamatan dengan usaha manusia. Kira-kira ini relate gak ya sama kita? Yes. Kalau saya yang nomor 1, saudara. Ya, karena memang dari dulu saya ngejar duit terus, makanya utangnya banyak gitu. Ya kan? Nah, karena saya gila duit. Nah, tapi banyak dari kita yang kita berusaha menjadi Tuhan atas hidup kita sendiri loh. Ya, yang Pak Gem bilang, doa bilang nggak dijawab Tuhan, padahal dijawab. Tapi karena doanya nggak sesuai dengan yang gue mau, nggak dijawab gitu. Padahal Tuhan udah jawab, ya kan? Jadi artinya kita selalu berusaha menjadi Tuhan atas diri kita sendiri. Lalu kita punya kecenderungan berbuat baik supaya kita mendapatkan keselamatan. Kita masuk gereja supaya kita mendapatkan keselamatan. Kita melayani supaya kita mendapatkan keselamatan. Kita beri perpuluhan supaya kita mendapatkan keselamatan. Saudara lihat bahwa ini adalah sangat-sangat sesuai dengan konsep perspektif orang berdosa, saudara. Waktu kita berusaha semuanya, mencari kekayaan, berusaha menjadi Tuhan atas hidup kita, dan mencari keselamatan dengan usaha kita sendiri. Kita adalah Yakub itu, saudara. Kita adalah Yakub itu. Dan saudara tahu bahwa musuh terbesar Yakub adalah siapa? Esau. Nah, jadi saudaraku, sebelum Yakub ketemu Esau dan sebelum Yakub bergumul dengan Allah pada saat itu, dia tuh udah ketakutannya luar biasa sampai dia menyiapkan 400 pasukan khusus untuk dampingin dia. Lalu Yakub tuh ngirimin hadiah-hadiah ke Esau gitu. Berlapis-lapis. Berkali-kali. Supaya Esau hatinya sedikit lembut lah, saudara. Dia udah ketakutan banget, saudara. Karena ini adalah musuh terbesar dalam diri Yakub. Dari kandungan, bayangin. Udah berantem. Ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Nah, tapi anugerah datang ke Yakub. Bukan dengan bantuan tentara surgawi gitu, malaikat Mikael. Ya. Malaikat apa gitu ya, panglima-panglima bala tentara Allah gitu ya, turun semua gitu ya, saudara. Ya. Jadi bukan seperti itu, saudara, ya, seperti di gerejanya Pak Gem yang dulu gitu ya. Nah, jadi artinya bukan seperti itu. Anugerah datang bukan dengan bantuan tentara surgawi atau misalnya Esau tiba-tiba stroke gitu langsung mati gitu, wah ya kan? Bantuannya nggak kayak gitu, saudara. Saudara sering nggak saat saudara ngalamin satu hal yang genting banget? Bantuan Tuhan itu datang dengan sesuatu yang tidak kita idam-idamkan. Dan saya kesel banget, saudara. Saya sering kesel sama Tuhan. Gara-gara segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri saya, itu bukan sesuatu yang saya idam-idamkan awalnya. Nah, anugerah Tuhan itu justru datang dalam pergumulan bersama dengan Allah. Anugerah selalu datang bukan sebagai yang diidam-idamkan di dalam konsep perspektif manusia berdosa. Saudara, aku tahu waktu saya dilanda hutang yang besar, saudara. Saya mengharapkan, idam-idamkan ada orang yang transferin saya gitu, saudara. Ya kan? Tapi itu gak ada, saudara. Justru yang datang itu siapa? Debt collector. Ya, bukan sesuatu yang saya idam-idamkan dan saya harus berhadapan dengan mereka hampir tiap hari. Tapi di situ saya bergumul dengan Allah. Di situ saya menemukan Kristus. Ini, saudara. Terkadang Allah tidak mengambil penderitaan kita. Tetapi kepercayaan diri kitalah yang diambilnya. Agar hanya ada opsi bergantung total pada Allah. Sorry to say, guys, Tuhan memang harus mengkondisikan kehidupan kita. Sampai kita gak punya opsi lain selain hanya bergantung kepada Allah. Saudara lihat ayatnya tadi di Yakub itu. Yakub itu dia bergumul sama Allah sampai pagi loh, saudara. Ya, terus bergumul, gak mau kalah. Sama kayak kita. Kita gak mau kalah. Sampai Allah memukul pangkal paha.
Waktu Allah memukul pangkal paha ini, yang tanda adalah kekuatan untuk berdiri atas diri sendiri, saudaraku. Dipukul sehingga Yakub pincang. Baru di situ apa? Yakub minta diberkati. Baru di situ Yakub tahu cuma dia kebergantungan gue satu-satunya yang terakhir. Saudaraku lihat bahwa itulah yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Tuhan sengaja melakukan hal itu agar kita yang sombong, kita yang terlalu percaya diri, menyadari bahwa kita itu nothing. Kita gak bisa berdiri sendiri atas diri kita sendiri. Saya, saudaraku, ya, Yakub coba lihat, Yakub. Kalau udah diplecok kakinya, pahanya, pasti dia jalannya gini-gini kan. Ya, saudaraku. Pagem udah mulai mulus. Saudara tahu orang yang berjalan seperti itu, kadang-kadang saya benar-benar amazed, saudara. Saya ngeliat Hatta Halimas ya. Hatta Halimas itu untuk jalan aja, untuk ngomong aja, saudara. Dia menyadari kebergantungan total dia terhadap Allah. Saudara. Dia gak perlu diingetin. Cukup dia jalan aja atau suruh dia ngomong, dia tahu. Dia harus bergantung total pada Allah. Tapi kita yang sempurna ini sering lupa untuk bergantung total pada Allah. Jalan masih normal, ngomong pinter. Kita sering lupa bahwa kita itu kebergantungan total kita kepada Allah, kita sering lupa. Kita harus sadar bahwa kita adalah orang-orang yang cacat. Kita nggak mampu berjalan satu jejak langkah saja tanpa dia. Kita nggak mampu. Kita harus sadar dan yakin bahwa segala sesuatunya itu anugerah, cuma anugerah aja. Jangan sok pinter, saudara. Jangan sok iya, jangan sok oke. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena paradoks di dalam kekristenan, di dalam Kristus adalah seperti ini, saudara. The way to up is down. The way to win is lose. The way to live is death. Jalan untuk naik adalah ke bawah. Saudara. Jalan untuk menang adalah kalah. Jalan untuk hidup adalah mati. Wow, ini sih luar biasa banget sih. Sangat luar biasa sekali. Dan saya tahu orang-orang yang berinjil pasti mempunyai pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Saat mereka terpaksa untuk melepaskan segala sesuatunya. Dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Dan tiba-tiba di situ ada kemenangan. Dan tiba-tiba di situ ada kehidupan. Di saat kita gak punya nama lagi. Di saat nama kita hancur. Di saat semua orang meninggalkan kita dan kita diomongin banyak orang. Di saat kita hanya berkata, Tuhan cuma Engkaulah gunung batuku, gak ada yang lain lagi. Justru di situ ada kemenangan sejati di dalam diri kita. Yakub mendapat perjanjian, sehidangan sebelum dia menghadapi musuh terbesarnya dalam hidupnya, yaitu Esau. 2000 tahun kemudian, saudara, Kristus sehidangan dengan murid-muridnya sebelum berhadapan dengan musuh terbesar kita, yaitu dosa. Saya akan membawa kisah Yakub ini ke kristosentris, membawa kisah Yakub ini ke khotbah yang mengarah kepada Kristus. Lalu Yakub, anak bungsu yang selalu menginginkan hak kesulungannya, dipatahkan tulang pahanya. 2000 tahun kemudian, Kristus, sang sulung, dia adalah yang sulung dari segalanya. Dipatahkan di atas salib, menyerahkan hak kesulungannya. Yakub dipatahkan sebagai pengingat kebergantungannya kepada Allah.
2000 tahun kemudian, dalam hidangan terakhir, the Last Supper, Kristus berkata, inilah tubuhku, inilah darahku. Biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Wow. Ini enggak ending. Biasanya saya taruh di ending kan, ini enggak di ending, saudara. Ya. Dia seperti berkata, marilah datang kepadaku, hai orang-orang cacat. Akulah satu-satunya kesempurnaan bagimu. Saudaraku, kita orang-orang yang cacat. Nggak perlu malu dengan semua kegagalan kita dan ketidakberhasilan kita. Nggak perlu malu sama semuanya. Saudara. Karena kehancuranlah orang-orang yang berani jujur atas kehancurannya. Itu orang-orang yang akan menerima anugerah daripada Allah. Kita nih orang-orang cacat dan kita hanya datang kepada Dia. Kita membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Engkaulah satu-satunya kesempurnaan bagiku. Yakub tidak hanya diperbaiki. Menjadi orang Kristen bukan berarti engkau diperbaiki hidupnya. Tetapi diberi perjanjian yang baru. Diberi nama yang baru. Diberi identitas yang baru. Engkau diberi hidup yang baru. Hidupmu bukan cuma diperbaiki, bukan cuma di-repair. Tapi lem biru, saudara. Lempar ganti baru. Ya. Hidupmu yang lama dilempar, ganti yang baru, saudara. Engkau menjadi manusia yang totally new. Dari Yakub menjadi Israel. Dari penipu, kita adalah penipu. Kita selalu bilang, gue pasti berhasil. Gue suami yang setia. Gue pinter. Kita penipu. Dalam hal saya gak berhasil. Saya bangkrut. Saya punya utang banyak. Saya bukan suami yang setia ternyata. Tapi waktu saya datang kepada Tuhan, mengakui kecacatan saya. Dia memberikan identitas yang baru. Menjadi Israel yang artinya bergantung penuh kepada Allah. Wow, saudara. Luar biasa. Dalam kehancuranmu ada kemenangan. Dalam kehancuranku ada kemenanganmu. Wow, saudara. Kristus terlebih dahulu dihancurkan di atas salib, saudara. Agar kita beroleh kemenangan di dalam kita. Ini saudara, agar kehancuran kita, kehancuran apa saudara? Kehancuran identitas lama kita. Kehancuran kepercayaan diri kita. Kehancuran kebergantungan kita atas diri sendiri. Kehancuran kesombongan kita. Kehancuran pemberontakan kita. Menjadikan Kristus menang di dalam hidup kita. Hancur tapi menang, menang tapi hancur. Ini indahnya sebuah paradoks anugerah yang bekerja sama seperti dua mata koin. Kehancuran kemenangan dalam kesempurnaan rencana Kristus. Haleluya. Kita boleh beri tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dia Allah yang luar biasa, saudara. Dan saya akan kembali membahas eksposisi Mazmur yang kelima ini di kalimat berikutnya, saudara. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Apa artinya Dia mengurapi kepala kita dengan minyak? Ini bukan pengurapan tentang raja, saudara. Tapi ini pengurapan untuk tamu kehormatan dalam bahasa aslinya. Adalah suatu tanda kehormatan, tanda sukacita, tanda pengudusan. Sebelum kita menjadi tamu kehormatan Kristus dan kita masih ada di luar sana, di luar anugerah, kita itu hina. Kita hina. Kita manusia berdosa yang layak dibinasakan. Saudara. Tapi dalam anugerah Kristus, anehnya justru kita terima kehormatan. Kita dulunya selalu bersusah hati di dalam dunia yang berdosa ini. Dunia yang berdosa ini bikin kita stres,
frustasi, bingung setiap hari gitu ya. Sehingga hal kecil aja bisa jadi hal besar gitu. Gampang banget marah. Gampang banget eji, saudara. Eji tahu ya, saudara, emosi jiwa. Ya. Jadi saudara gampang banget. Tapi waktu saudara ada dalam anugerah Kristus, ada sukacita dari dalam. Meskipun masih dalam dunia yang sama. Tapi ada sukacita yang dari dalam. Yang mengubahkan kita, saudara. Kalau dulu sebelum kita jadi tamu kehormatan dalam anugerah Kristus, kita tidak mampu hidup kudus. Tapi dalam anugerah Kristus kita diberi kemampuan untuk lebih hidup kudus. Hidup lebih benar lagi. Hidup lebih jujur dari hari ke hari. Waktu saudara terima anugerah Kristus, saudara, ya, saudara akan merasakan pribadi saudara berubah. Dan itu adalah kemampuan Roh Kudus dalam diri saudara. Saudara akan tahu kok sepertinya Glenn yang dulu gak kayak gini nih. Tapi kenapa sekarang seperti ini ya? Glenn yang dulu gak kayak gini, tapi sekarang kok kenapa bisa jadi kayak begini? Saya gak pernah bisa ngatur uang dengan sangat baik, saudara. Ya. Dan saya punya berhala saya selain istri saya, mobil EV. Ya, saudara. Ya. Jadi apalagi dengan gencarnya mobil EV zaman now itu, berhala saya selalu merongrong-rongrong gitu ya. Karena saya pengen banget beli mobil ini, Kalau dulu saya akan menghalalkan segala cara untuk bisa angsur dengan DP yang paling ringan, angsurannya gimana nanti, ya kan, ya saudara. Dan saya akan selalu seperti itu, saudara. Tapi anehnya, waktu saya hidup dalam Injil yang sejati ini, kayak saya bisa menunda. Saya bisa bilang, wah itu gak terlalu penting lagi. Walaupun 3 jam kemudian saya buka lagi tuh mobil 123 gitu ya. Tapi saya bilang, gak terlalu penting lah. 3 jam kemudian buka lagi gitu ya saudara ya. Ini saya jujur, tapi ada sesuatu hal yang bisa saya tunda gitu. Ada sesuatu hal yang saya gak seperti dulu lagi. Ada suatu hal yang membuat saya, wah kok ini bukan Glenn yang dulu ya. Sangat berbeda banget. Tadi istri saya WL di sini, sebenarnya saya pengen nangis di bawah, tapi saya tahan gitu ya, karena berhala saya lagi nyanyi di depan gitu ya. Waktu dulu saudaraku, adalah sebuah kemustahilan untuk melihat Melinda Malukul bisa melayani Tuhan. Ya. Dia adalah pribadi yang menurut saya paling keras dan sulit diatur gitu. Jadi saya agak trauma sedikit dan saya harus bertobat, trauma untuk ngajarin dia. Karena saya nggak akan pernah bisa ngajarin dia dari dulu. Jadi kadang-kadang waktu dia minta diajarin, saya ngajarin gara-gara saya yang masih trauma, saya yang bermasalah sih ya gitu. Jadi dia adalah jadi pribadi yang sangat berbeda sekali. Saya udah sering bilang bahwa dari kegagalan kami itu, waktu kami berpisah dan kami akhirnya dikembalikan Tuhan dalam anugerah, mulai Desember 2024 itu sampai hari ini, itu adalah the best version of me yang ada dalam diri saya. Dan saya lihat, wow, ini luar biasa banget loh. Padahal saya sama sekali gak punya andil di dalamnya untuk mengubah hal itu. Benar-benar karya Roh Kudus. Dan saya yakin Roh Kudus yang memampukan Mei untuk bisa berubah. Demikian pula Roh Kudus yang memampukan saya untuk bisa berubah. Dan demikian juga Roh Kudus yang akan memampukan saudara untuk bisa berubah. Untuk bisa lebih kudus, lebih benar, lebih jujur dari hari ke hari. Kita menjadi orang-orang yang ciptaan yang baru. Yang dari hari demi hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Amin saudaraku. Amin. Itu sengaja saya kasih kesaksian-kesaksian supaya agak lebih lama sedikit saudara ya. Dari ibadah yang pertama. Ya, oke saudaraku. Nah, baru ini yang terakhir saudaraku. Pialaku penuh melimpah. Nah ini keren ya kata pialaku penuh melimpah ya. Biasanya yang kita yang dari mantan prosperity langsung wah ini artinya apa nih melimpah ya kan. Pialaku penuh melimpah. Nah saudaraku sebenarnya pialaku penuh melimpah ini. Piala itu ada 2. Ya, ada 2. Yang pertama tuh piala, apa saudara? Ya, jangan seneng dulu ya. Nggak ada piala berkat di sini ya saudara ya.
Baru yang kedua adalah piala keselamatan. Ya. Jadi ada piala murka Allah, ada piala keselamatan. Nah, pialanya kita yang mana nih? Yang ini, saudaraku. Nah, ini pialanya kita, saudaraku. Karena kenapa? Piala murka Allah itu adalah piala yang memang harus diminum sama semua orang berdosa. Dan Roma bilang semua orang telah berdosa. Tidak ada satupun yang benar. Semua orang berdosa. Kita tuh yang harusnya minum piala murka Allah. Itu adalah bagian kita. Saya menyadari keberdosaan saya. Saya menyadari kejatuhan dan kegagalan saya yang berkali-kali dalam hidup saya. Dan saya tahu saya nggak layak. Dan saya tahu saya seharusnya minum piala murka Allah ini. Tapi kabar baiknya adalah 2000 tahun yang lalu seseorang berkata, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan atau dalam bahasa aslinya juga berarti piala ini lalu daripadaku." Saudara, aku lihat Yesus berkata kepada Bapa dengan ketakutannya. Karena dia tahu dia harus menukar piala kita. Piala murka Allah itulah yang harus Tuhan ambil, saudara. Dan dia tahu murka Allah ini, kalau saudara baca perjanjian lama, saudara, itu isinya tentang murka Allah sangat mengerikan. Saudara tahu apa arti anugerah? Karena Kristus meminum piala murka Allah yang meluap itu hingga habis. Dia tidak menyisakan sedikit pun di atas kayu salib, saudara. Yang seharusnya kita minum. Dia merelakan diri walaupun dia sempat ketakutan di Taman Getsemani. Dan dia berkata, "Bapa, sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku, Tuhan. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi." Piala kita digantikan. Kita yang seharusnya minum piala murka Allah menjadi piala yang penuh dengan anugerah keselamatan, saudara. Saya akan ambil kata-kata dari John Owen. Tidak ada dosa yang begitu kecil sehingga tidak membutuhkan kematian Kristus. Dan tidak ada dosa yang begitu besar sehingga tidak dapat dihapus oleh kematian Kristus. Karena cawan murka Allah yang penuh meluap itu telah dia minum. Sampai tetes yang terakhir. Kristus mati bukan hanya agar kita diampuni. Meluap di sini berarti kita dibenarkan sepenuhnya. Kita diadopsi menjadi anak. Diberi Roh Kudus yang memberi hidup baru, yang memungkinkan kita mampu hidup kudus dalam anugerah. Dan kita dijamin keselamatannya sampai pada kemuliaan. Anugerah yang meluap ini bukan hanya cukup untuk diampuni dosa-dosanya, saudara, tapi juga dibenarkan sepenuhnya, diadopsi jadi anak, diberi Roh Kudus, diberi hidup yang baru, diberi kemampuan untuk hidup kudus, saudara. Gila, nih anugerah yang paket komplit. Bukan cuma itu aja, diberi jaminan sampai kedatangan dia yang kedua kali. Anugerah ini tetap ada. Karena keselamatan kita tidak rapuh. Karena bukan kita yang memegang piala itu. Melainkan Kristus sendiri yang memegang piala itu. Saat jatuh, pialaku tetap penuh. Saat diserang, pialaku tetap meluap. Saat aku mati, Tuhan, pialaku disempurnakan. Orang pilihan hanya akan berkata, kekal, kekal, kekal. Semua hanya bagi Kristus.
Mari kita bangkit berdiri, saudaraku. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, kami hanya dapat berharap. Di dalam anugerah-Mu Tuhan, Kristus ambil piala murka Allah yang seharusnya menjadi bagianku. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami layak Tuhan Yesus. Tapi justru karena kami cacat. Dan kami selalu gagal. Dan kami selalu sombong. Dan kami selalu merasa diri kami lebih baik daripada orang lain. Tetapi hanya oleh dalam anugerah-Mu kami tahu bahwa it's all about grace. Semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Tidak ada hal yang lain lagi, hanya kasih karunia-Mu Tuhan. Ingatkan kami setiap saat Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang cacat, yang tak mampu, Tuhan. Kami sungguh-sungguh tidak mampu tanpa anugerah-Mu Tuhan. Kami membutuhkan Engkau setiap hari dalam hidup kami Tuhan. Kami membutuhkan anugerah-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami yang sombong. Ampuni kami yang lupa. Ampuni kami Tuhan. Semua hanya sola gratia, solus Christus, soli Deo Gloria. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.